Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Kawaki dan Code sedang berhadapan dengan Bunshin Boruto. Sebuah ledakan besar dilepaskan oleh Bunshin Boruto dengan cepat. Setelah itu, ia terlihat bersandar santai di dinding, seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan nada tenang, Bunshin Boruto membuka pembicaraan, "Kawaki, sudah lama kita tidak bertemu dari jarak sedekat ini. Tapi, jangan harap kau bisa membawa sel Shibai itu pergi. Aku akan menghentikan siapapun yang mencoba mengancam dunia shinobi." Kawaki memandangi Boruto dengan ekspresi serius dan menjawab, "Boruto, jangan menghalangi jalanku. Bukankah kita sudah sepakat untuk berjalan di jalan masing-masing sejak dulu? Kita bukan lagi saudara seperti dulu." Boruto menunduk sejenak lalu menatap Kawaki sambil berkata, "Meskipun kau tidak menganggapku saudara lagi, aku masih menganggapmu demikian. Aku hanya ingin kau kembali sadar, bukan seperti sekarang yang seperti dikendalikan oleh orang lain." Kawaki menjawab dengan datar, "Itu tidak akan terjadi. Dulu dan sekarang sangat berbeda. Jangan pikir kau bisa mempengaruhiku seperti dulu lagi." Bunshin Boruto menatap Kawaki dengan tatapan tajam, membuat Kawaki sedikit kesal. Ia pun berkata, "Tatapanmu itu menyebalkan. Kau menganggap aku masih bisa kembali seperti dulu?" Boruto membalas dengan suara tenang namun tegas, "Kau lupa, ya? Kita dulu sempat sepakat untuk bekerja sama, saling melindungi. Tapi kau justru mengkhianati ikatan itu. Sekarang aku tidak berniat melawanmu, aku hanya ingin memberimu kesempatan hidup damai seperti dulu." Namun Kawaki, yang pikirannya sudah dimanipulasi oleh Amado, tidak bisa menerima kata-kata itu. Ia menjawab, "Boruto, berhenti bicara seolah kita masih dekat. Sekarang aku tidak punya perasaan apapun padamu. Bahkan, aku tidak menganggapmu sekutu lagi. Kau adalah ancaman. Aku akan menghancurkanmu bersama Momoshiki. Aku akan terus memperkuat diriku sendiri, menghancurkan para Otsutsuki, termasuk ayah Momoshiki dan kau, Boruto. Saat semuanya musnah, aku bisa membangun kembali dunia shinobi sesuai visiku." Boruto tetap bersikap tenang dan berkata, "Jadi ini alasanmu bergabung dengan Amado? Apa karena kau merasa lemah dibandingkan aku?" Kawaki mengangguk dan menjawab, "Ya. Aku sadar kekuatanku tidak cukup untuk mengalahkanmu. Makanya aku terpaksa bergabung dengannya, walaupun aku belum sepenuhnya tahu tujuannya. Yang terpenting sekarang, aku punya kekuatan untuk menghancurkanmu." Boruto menatapnya dengan tenang lalu menjawab, "Kau tidak perlu terlalu berusaha membuatku mati, Kawaki. Karena kalau aku berhasil mengalahkan para Otsutsuki dan ayah Momoshiki, aku juga akan mati pada waktunya, di desa Konoha yang kita cintai." Kawaki membalas dengan nada dingin, "Kau tidak mengerti. Aku tidak bisa hidup tenang selagi Momoshiki bisa saja memanfaatkan tubuhku untuk menanam pohon Shinju. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku akan memusnahkanmu dan Momoshiki, sekaligus." Percakapan ini menunjukkan bahwa Kawaki kini mirip seperti Sasuke di masa lalu, keras kepala, penuh dendam, dan menentang Boruto seperti Sasuke menentang Naruto. Meskipun Boruto mencoba bersikap lembut dan mengajak bicara, Kawaki tetap membantah semuanya. Sementara itu, Amado yang sedang bertarung melawan Orochimaru tiba-tiba melihat Kawaki yang sedang berbicara dengan Boruto. Karena ia bisa mengakses penglihatan Kawaki, Amado segera mereset seluruh ingatan Kawaki yang berhubungan dengan Boruto dan Naruto. Semua momen yang pernah mereka lalui bersama pun lenyap dari benaknya. Setelah itu, Kawaki terlihat bingung dan mulai merasakan sakit kepala. Code melihatnya dan bertanya, "Hei, Kawaki, ada apa denganmu?" Kawaki memegangi kepalanya dan menjawab pelan, "Aku tidak tahu, tiba-tiba kepalaku terasa sangat sakit." Code lalu membawa Kawaki ke dekat pohon dan menidurkannya sambil berkata, "Beristirahatlah dulu di sini. Aku akan mengejar sel Shibai itu secepatnya." Code kemudian mencakar sabuk hitamnya untuk berpindah tempat, tetapi Boruto mengejarnya dengan cepat. Bunshin Boruto menendangnya sambil berkata, "Sudah kubilang, kalian tidak akan kubiarkan mengambil sel Shibai itu." Code menjawab dengan malas, "Minggir, Boruto. Aku tidak sedang ingin bertarung denganmu. Sekarang yang terpenting adalah sel Shibai Otsutsuki." Namun Bunshin Boruto tetap menghadangnya, membuat Code terpaksa harus melawan. Pertarungan pun kembali terjadi. Bunshin Boruto terlihat sangat hati-hati karena jika terkena serangan, ia akan menghilang. Code lalu mengaktifkan karma putih miliknya dan memunculkan kubus-kubus merah milik Ishiki Otsutsuki.
Kubus itu diperkecil lalu diarahkan ke atas kepala Boruto. Saat sudah tepat di atasnya, Code membesarkan kubus itu dengan cepat. Namun Bunshin Boruto berhasil menghindar dengan teleportasi menggunakan teknik Hiraishin ke batang pohon. Code berkata, kalau kita bertarung di sini, Kawaki bisa terkena dampaknya. Sementara itu, Kawaki masih tertidur karena efek reset memori dari Amado dan belum bisa bergerak. Pertarungan antara Code dan Boruto terus berpindah lokasi, menjauh dari Kawaki. Code mulai mendesak Boruto, namun Bunshin Boruto terus menghindar dengan lincah. Saat menemukan celah, Bunshin Boruto menyerap cakra dari bumi untuk menggunakan Rasengan Uzuhiko. Cakra berputar cepat dari ujung kaki hingga kepala, dan akhirnya Rasengan Uzuhiko berhasil menghantam Code. Tubuh Code mulai goyah, namun karena sebelumnya ia sudah mendapatkan peningkatan kekuatan dari Amado, Code mampu meregenerasi tubuhnya dan efek Rasengan Uzuhiko pun tidak bertahan lama. Di tempat lain, Boruto yang asli sedang bertarung melawan ayah Momoshiki. Saat itu, ayah Momoshiki sempat memisahkan Naruto dan Sasuke dari pertarungan. Kini, Boruto bersama yang lainnya mengepungnya. Madara segera mendesak ayah Momoshiki dengan serangan bertubi-tubi. Ayah Momoshiki menyadari bahaya dari Madara dan berkata dalam hati, Uchiha Madara, dia sama berbahayanya dengan Sasuke. Aku harus hati-hati. Ayah Momoshiki menahan pukulan Madara dengan tongkat merahnya. Namun saat itu Boruto memperlambat waktu menggunakan Jougannya. Dengan waktu yang melambat, Madara berhasil melancarkan pukulan kuat yang membuat ayah Momoshiki terjatuh ke tanah. Hamura kemudian menyalurkan cakra Tenseigan-nya ke tanah, membuat ayah Momoshiki menjerit kesakitan. Obito lalu menggunakan Gudo Udama yang dia panjangkan dan berhasil memotong tubuh ayah Momoshiki. Setelah tubuhnya terbelah dua, Mitsuki dengan Sage Mode-nya menyerangnya dengan ratusan ular. Sarada pun menciptakan petir kirin dan menyambarkannya ke tubuh musuh. Madara kembali meluncurkan serangan Inton Raiha secara beruntun. Tubuh ayah Momoshiki mulai terpotong karena serangan gabungan dari semua arah. Meski begitu, ayah Momoshiki masih mampu meregenerasi tubuhnya dan melakukan serangan balik. Ia mengeluarkan teknik Takami Musubi no Kami dengan kedua tangannya. Serangan ini sangat besar dan mengancam semua yang ada di sekitarnya. Namun Obito cepat bertindak. Ia membentuk Gudo Udama menjadi tameng besar dan melindungi Mitsuki serta yang lainnya dari serangan mematikan itu. Ayah Momoshiki terlihat kesal. Dengan nada marah ia berkata, sungguh menyebalkan. Tanpa membuang waktu, ia langsung melepaskan serangan Tomogoroshi no Haikotsu ke arah Obito. Namun, anehnya, serangan itu sama sekali tidak menyentuh tubuh Obito. Ayah Momoshiki terkejut dan bergumam, apa maksudnya ini? Seranganku menembusnya? Kekuatan macam apa yang dia miliki? Obito tidak membuang waktu dan langsung terbang mendekati ayah Momoshiki. Dengan cepat, ia mengikat tubuh ayah Momoshiki menggunakan Gudama. Tapi ayah Momoshiki tidak tinggal diam. Ia mengecilkan tubuhnya, menghilang sekejap, dan tiba-tiba sudah berada di belakang Obito. Dengan kecepatan tinggi, ia melesatkan ratusan batang besi hitam. Namun, tidak satu pun mengenai Obito. Serangan itu benar-benar sia-sia. Ayah Momoshiki mulai menyadari, jadi ini, kekuatan Kamui milik Obito? Ia mulai merasa terdesak. Melihat situasi itu, Madara ikut berbicara, melawan seorang dewa seperti dia, sepertinya kita harus terus mengepungnya dan menekannya tanpa henti. Kalau tidak, dia akan terus beregenerasi dan menghindar. Ayah Momoshiki yang mulai dikepung dari segala arah mulai terlihat bingung. Boruto lalu memanfaatkan kesempatan ini. Dengan kekuatan Jigen miliknya, ia menciptakan rantai cakra raksasa dan berhasil mengunci pergerakan ayah Momoshiki. Setelah ayah Momoshiki terikat, Madara segera bergerak. Ia langsung menusukkan serangan tepat ke Rinnegan ayah Momoshiki yang berada di dahinya. Setelah tusukan itu, kekuatan Rinnegan ayah Momoshiki pun hilang. Dalam keadaan marah, ayah Momoshiki berteriak, Madara! Sialan kau! Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Teriakannya sangat keras hingga menghasilkan hembusan angin besar yang mengguncang area sekitar. Boruto, Madara, dan Obito dengan cepat menyinkronkan cakra mereka. Mereka bertiga langsung terbang mendekati ayah Momoshiki dan bersama-sama mengucapkan, Riku Chibaku Tensei. Dalam sekejap, segel itu aktif dan menciptakan gravitasi kuat yang menarik seluruh tanah dan bebatuan ke udara, termasuk tubuh ayah Momoshiki.
Tanah dan batu di sekitar mulai terangkat membentuk bola besar seperti bulan. Di saat bersamaan, tubuh Dewa Otsutsuki tertinggi ikut terseret masuk ke dalam segel itu. Boruto yang melihatnya segera mengubah bola gudamannya menjadi batang hitam dan melemparkannya ke arah segel. Batang itu langsung menancap di tubuh ayah Momoshiki, mengurungnya di dalam bola raksasa ciptaan Chibaku Tensei. Namun, karena ayah Momoshiki adalah seorang Dewa Otsutsuki, ia masih mampu mengeluarkan serangan terakhirnya. Dalam kondisi tubuh yang terkunci dalam segel, tiba-tiba keluar kembali Tomogoroshi no Haikotsu dari tubuhnya. Karena tidak bisa melihat atau mengarahkan serangan secara tepat, ayah Momoshiki menembakkan tulang itu secara acak. Tanpa disangka, satu dari serangan itu tepat menancap di perut Hamura Otsutsuki. Tubuh Hamura mulai berubah menjadi abu secara perlahan. Setelah itu, ayah Momoshiki tidak lagi bergerak, tubuhnya sepenuhnya tertutup oleh tanah dari Chibaku Tensei. Ia resmi terkunci. Toneri yang menyaksikan hal itu berkata kepada Boruto, "Boruto, segel Rikut Chibaku Tensei memang sangat kuat. Tapi mengingat yang kau segel adalah Dewa Otsutsuki, kau seharusnya memperkuat segel ini agar dia tidak bisa keluar." Mendengar saran itu, Boruto langsung terbang mendekati segel tersebut. Ia mengangkat kedua tangannya dan mulai membuat segel tambahan sambil berkata, "Uzumaki Finjutsu, Kong vs Jinmon." Dalam waktu singkat, rantai segel dari klan Uzumaki keluar dan mengikat bola besar itu. Kekuatan segel Kong vs yang dahulu digunakan Kushina dan Minato kini benar-benar dikuasai Boruto. Tidak hanya itu, Boruto juga memanggil segel Myojinmon dari akar pohon Shinju untuk mengunci lebih dalam Chibaku Tensei tersebut. Bahkan, ia menambahkan lapisan segel terakhir berbentuk tameng merah besar, yaitu Shisekijin. Segel ini adalah salah satu teknik penyegelan terbaik dan langka yang pernah digunakan oleh para Kage untuk mengurung makhluk seperti ekor 10. Untuk menggunakannya, seseorang setidaknya harus sekuat Hokage. Setelah semua segel aktif, Boruto memperkuatnya lagi dengan kekuatan Shinjutsu. Ia menarik kekuatan dari rival ayah Momoshiki yang tersimpan di dalam tubuhnya, lalu membekukan segel Chibaku Tensei hingga menjadi es. Saat ini, ayah Momoshiki benar-benar tidak bisa keluar lagi. Mitsuki yang melihat semua itu bertanya, "Kenapa kau tidak menghabisinya saja? Kenapa kau malah menyegelnya?" Boruto menjawab, mengalahkan ayah Momoshiki sampai dia benar-benar mati akan memakan waktu sangat lama. Dia memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Shibai Otsutsuki. Jadi, untuk sekarang, menyegelnya lebih masuk akal. Setelah ini, kita bisa fokus mencari ayahku dan guru Sasuke. Mitsuki mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku mengerti alasanmu sekarang." Setelah semuanya selesai, Boruto menghampiri Hamura yang tubuhnya sudah setengah berubah menjadi abu. Dengan nada sedih, Boruto berkata, "Kak Hamura, aku tidak menyangka hal ini bisa terjadi padamu." Hamura menjawab dengan tenang, "Sudahlah, tidak apa-apa. Sepertinya waktuku tinggal sebentar lagi." Serangan Tomogoroshi no Haikotsu memang sangat mematikan. Siapapun yang terkena pasti akan hancur. Obito menimpali, "Aku mengerti perasaanmu. Di masa lalu, aku juga mati karena serangan Tomogoroshi no Haikotsu milik Kaguya. Serangan itu memang sangat mematikan." Toneri lalu menjelaskan, "Tapi serangan milik ayah Momoshiki ini jauh lebih kuat dibanding milik Kaguya. Kekuatan ini sangat sulit disembuhkan, dan dampaknya lebih parah." Saat itu, kedua tangan Hamura perlahan hancur dan berubah menjadi abu. Semua orang yang ada di sana langsung panik. Mereka sadar, Hamura Otsutsuki benar-benar berada di ambang kematian. Suasana menjadi tegang. Dengan suara yang melemah, Hamura berkata, "Sepertinya waktuku sudah dekat. Tapi aku mohon satu hal, selamatkan kakakku. Dia masih bertarung melawan Shibai Otsutsuki. Tolong sampaikan permintaan ini kepada semua orang, dan katakan bahwa air mata tak akan mengubah segalanya. Kita hanya bisa mengubah takdir kalau kita semua bersatu dan berjuang bersama. Jangan pernah bertarung sendirian. Percayalah pada temanmu." Tak lama setelah itu, Hamura menoleh ke arah Himawari. Wajahnya menunjukkan harapan besar. Himawari pun membalas tatapan itu, tampak bingung dan terkejut. Hamura lalu berkata dengan lembut, "Himawari, kemarilah. Aku ingin memberikan sesuatu untukmu. Sesuatu yang sangat penting." Himawari masih diam, tidak berkata apapun.
Ia hanya menatap Hamura dengan penuh pertanyaan. Hamura pun mengulang ucapannya dengan suara yang semakin lemah. Ayo, cepatlah ke sini. Aku tidak punya banyak waktu. Ini penting, dan hanya kau yang bisa meneruskannya. Lalu, Hamura berkata dengan suara yang mulai tidak jelas, namun intinya menyampaikan, kau bisa melakukannya. Kau punya kekuatan besar. Kekuatan ibuku, Kaguya Otsutsuki, kini ada dalam dirimu. Naruto adalah keturunan kakakku, dan Hinata adalah keturunanku. Keduanya telah mewariskan cakra dari ibuku ke dalam tubuhmu, Himawari. Sekarang, ambillah kekuatanku ini. Gunakan Tenseigan ini, dan tolong, lindungi dunia shinobi dari para Otsutsuki yang terus datang. Himawari mendengar itu dengan mata membesar. Perlahan ia mengangkat tangannya, lalu bersiap untuk mengambil kedua mata Hamura. Hamura berkata lagi, jangan ragu, Himawari. Aku memberikannya padamu secara sadar. Ambillah, cepat. Himawari pun mencongkel kedua mata Hamura, lalu menanamkannya pada Byakugannya sendiri. Setelah proses itu selesai, mata Himawari langsung memancarkan cahaya putih yang sangat terang. Tenseigan Hamura telah bergabung sempurna dengan matanya, dan berevolusi. Dengan takjub, Himawari berkata, mata ini, kekuatannya sangat besar. Aku bisa merasakannya. Boruto yang berdiri di sampingnya melihat dengan mata terbelalak. Hamura menatap mereka berdua, lalu berkata, kalian berdua, akan menjadi kunci untuk menyelamatkan dunia ini. Kalian kakak beradik dengan dojutsu yang istimewa. Kalian adalah dua pusaran kekuatan biru, jagalah satu sama lain. Boruto menunduk, lalu berkata, Kak Hamura, maafkan aku. Aku belum sempat menyelamatkanmu dari serangan ayah Momoshiki. Hamura hanya tersenyum lemah. Ia menjawab, sudahlah, Boruto. Dalam pertempuran, kematian adalah hal yang biasa. Tidak semua bisa kita selamatkan. Tubuh Hamura mulai menunjukkan keretakan. Perlahan-lahan tubuhnya mulai terbelah. Sebelum benar-benar hancur, Hamura menatap Toneri dan berkata, Toneri, kau adalah satu-satunya Otsutsuki dari klan cabang yang masih tersisa. Tolong, jagalah Boruto dan Himawari. Kau adalah keturunanku yang paling setia. Ini, ambillah cakra Rikudoku dan gunakan sebaik mungkin. Cakra milik Hamura pun berpindah ke tubuh Toneri. Hamura tidak lagi memiliki kekuatan, dan akhirnya berkata, selamat tinggal, semuanya, lalu tubuhnya hancur menjadi abu, tak tersisa. Toneri terdiam dan menangis. Bagi Toneri, Hamura bukan sekadar leluhur, tapi juga seperti seorang ayah. Boruto menghampirinya dan berkata, aku mengerti perasaanmu, Toneri. Tapi sekarang bukan saatnya larut dalam kesedihan. Kita harus tetap berjuang. Musuh belum kalah. Mitsuki lalu mendekat dan berkata, Kak Hamura sudah tiada. Ayah Momoshiki juga sudah tersegel dan tidak akan keluar dalam waktu dekat. Sekarang sebaiknya kita cari keberadaan Nanadaime dan Paman Sasuke. Sarada mengangguk dan berkata, aku setuju. Aku khawatir dengan keadaan Papa dan Nanadaime. Apakah mereka selamat? Boruto menjawab, mari kita telusuri dimensi ini. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk atau jejak keberadaan mereka. Mereka pun mulai berjalan untuk mencari Sasuke dan Naruto. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba Himawari jatuh ke tanah sambil berteriak keras. Boruto panik dan berteriak, Hima! Ada apa denganmu? Himawari tampak seperti kerasukan, lalu langsung pingsan. Adegan berpindah ke alam bawah sadar. Himawari berdiri di tempat gelap. Ia berkata pelan, di mana ini? Tempat ini gelap sekali. Ia mencoba berjalan, tapi tiba-tiba muncul seorang wanita berjubah putih di hadapannya. Rambut wanita itu panjang dan terdapat simbol buah cakra di punggungnya. Himawari menatapnya ketakutan. Ketika wanita itu berbalik, ternyata dia adalah Kaguya Otsutsuki. Kaguya berkata, Himawari, kau tahu siapa aku, bukan? Himawari menjawab pelan, Kaguya Otsutsuki, aku mengenalmu. Kita pernah bertarung bersama melawan Shibai. Tapi, kenapa kau ada di sini? Tempat apa ini sebenarnya? Kaguya menjawab, ini adalah alam bawah sadarmu. Aku bisa muncul di sini karena kekuatan kedua anakku kini ada di tubuhmu. Kesadaranku bangkit karena itu. Himawari terlihat bingung. Ia bertanya lagi, tapi, bukankah kau sebelumnya tidak mati?
Kenapa sekarang bisa masuk ke dalam bawah sadarku? Kaguya pun menjelaskan, setelah pertarunganku dan Boruto melawan Shibai di masa lalu, aku dibawa ke markas Otsutsuki Pusat. Di sana, ayah Momoshiki menyerap seluruh kekuatanku hingga aku mati sepenuhnya. Dia melakukan itu karena aku telah mengkhianatinya dengan memakan buah cakra ribuan tahun lalu, dan bahkan aku pernah menyerang Ishiki saat ia pertama kali datang ke bumi. Semua itu membuat ayah Momoshiki marah besar. Sementara itu, di dunia nyata, Boruto sedang memangku Himawari yang tidak sadarkan diri. Ia berkata cemas, "Apa yang terjadi padamu, Hima?" Toneri yang berdiri di sampingnya berkata, "Coba gunakan dojutsumu, Boruto. Kau bisa melihat alam bawah sadarnya." Boruto mengangguk, lalu mengaktifkan Jougan miliknya. Ia mencoba masuk dan melihat apa yang terjadi di dalam kesadaran Himawari. Saat ia berhasil melihatnya, ekspresinya berubah kaget. "Itu Kaguya Otsutsuki," katanya. Sarada mendekat dan bertanya, "Boruto, ada apa?" Boruto menjawab, "Himawari sedang berbicara dengan Kaguya di alam bawah sadarnya." "Aku yakin itu benar-benar Kaguya." Toneri pun menjelaskan, mungkin karena Himawari memiliki kekuatan dari Hamura dan Rikudo Sennin sekaligus, maka kesadaran Kaguya bisa masuk ke dalam dirinya. Tapi jangan khawatir, Kaguya tidak akan menyakitinya. Lalu adegan berpindah saat Kurama berdiri di samping Boruto, lalu memecah keheningan dengan suaranya yang tenang. "Hei, Boruto. Kau memanggilku, ada yang ingin kau bicarakan? Apakah kau punya strategi tertentu yang perlu aku bantu?" Boruto menatap Kurama serius. "Kurama, aku ingin memintamu untuk satu hal penting. Aku ingin kau melindungi semua pasukan aliansi. Gunakan cakram-cakra MU untuk itu. Aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, dan aku tidak yakin dampaknya akan seaman biasanya." Kurama mengernyit, penasaran sekaligus khawatir. "Apa yang akan kau lakukan, Boruto? Apakah ini ada hubungannya dengan kekuatan barumu dari tahap Jougan yang lebih tinggi?" Boruto mengangguk pelan. "Ya, kau benar. Kekuatan ini tidak seperti sebelumnya. Ini lebih besar. Dan aku tidak ingin ada yang terluka karena ledakan yang mungkin terjadi. Cepat sebarkan cakramu ke semua aliansi. Aku tidak ingin mereka terkena efek dari serangan ini. Dampaknya bisa sangat besar, mungkin setengah wilayah ini akan hancur." Mendengar pernyataan serius dari Boruto, Kurama terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan permintaan biasa. Kurama kemudian memutuskan untuk mundur, kembali masuk ke dalam tubuh Naruto agar bisa bertindak lebih luas. Naruto langsung muncul menggantikan Kurama. Ia sudah mendengar sebagian percakapan itu. "Boruto, apa kau yakin ingin melakukan ini? Jangan ambil risiko terlalu besar. Kau harus tetap bisa bertahan setelahnya." Boruto menoleh kepada ayahnya dengan nada tenang tapi yakin. "Ayah, kekuatan ini berbeda dari Baryon Mode yang pernah kau gunakan dulu. Kali ini, tidak ada risiko kehilangan nyawa atau cakra seperti dulu. Jadi, lakukan saja. Aku butuh bantuannya sekarang." Naruto tidak membalas dengan kata-kata. Ia langsung bergerak cepat, terbang menghampiri satu persatu pasukan aliansi. Tugasnya adalah mentransfer lapisan pelindung cakra Kurama ke tubuh mereka. Naruto mendekati Jiraiya, mengulurkan tangannya sambil berkata, "Pegang tanganku. Aku akan melindungimu dengan cakra Kurama." Jiraiya sempat terkejut, tapi Naruto tidak memberinya waktu berpikir. "Kita tidak punya waktu, Jiraiya. Boruto akan mengerahkan kekuatan besar, dan kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi." Dalam sekejap, tubuh Jiraiya pun dilapisi oleh cakra Kurama berwarna kuning. Naruto kemudian terus bergerak cepat, mengulang proses yang sama ke para shinobi lain. Namun waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Naruto mengatupkan tangan dan berteriak, "Taju Kage Bunshin no Jutsu." 1000 bayangan Naruto muncul dan menyebar ke seluruh area untuk mempercepat penyebaran cakra pelindung. Kakashi yang melihat ini langsung bertanya, "Naruto, apakah menurutmu rencana ini akan berhasil?" Naruto menarik napas, lalu menjawab sambil tetap bekerja, "Aku sendiri belum yakin. Tapi kita harus percaya pada Boruto. Sekarang, cepat berikan tanganmu, Guru." Kakashi pun mengikuti dan tubuhnya ikut dilindungi oleh cakra Kurama. Setelah semua aliansi terlindungi, Naruto menghubungi Ino lewat telepati dan memintanya tetap membuka koneksi sensor cakra dengan Boruto. "Ino, tolong pastikan kau terus tersambung dengannya.
Aku ingin tahu keadaannya setiap detik. Lalu Naruto kembali memanggil Boruto dalam pikirannya. Boruto, sekarang semuanya sudah kulindungi. Semua aliansi sudah aman. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Yang penting, pastikan Dewa Otsutsuki tertinggi benar-benar dikalahkan. Boruto mengangguk. Baik, ayah. Terima kasih. Boruto lalu mengaktifkan Jogan tahap lanjut hingga bentuknya sempurna. Aura biru menyala dari matanya dan menyebar ke sekitarnya. Asap energi muncul dari tubuhnya, dan kekuatannya mulai terasa di seluruh tempat. Ayah Momoshiki yang berdiri di kejauhan tampak terkejut. Dalam hatinya, ia berkata, jadi Hokage itu telah melindungi semua pasukan, dan sekarang anaknya akan menyerangku. Kekuatan macam apa yang akan dia gunakan? Aku penasaran. Boruto lalu membuka tangan kirinya dan mengaktifkan karmanya. Sudah lama aku tidak menggunakan kekuatan Momoshiki. Tapi kali ini aku harus. Aku butuh kekuatan besar untuk serangan ini. Karma menyebar ke seluruh tubuhnya, menyala terang, lalu terhubung dengan cakra Momoshiki yang masuk ke dalam saluran cakra Boruto. Mata Jogan Boruto berubah, pola bintang dikelilingi garis-garis karma muncul di kedua matanya. Ia menyerap seluruh energi alam dari Gunung Myoboku dan lembah Gua Ryuchi. Lalu Boruto memanggil tongkat Rikudo yang pernah diberikan Hagoromo. Seketika, tubuhnya dilapisi jubah putih dengan simbol Gudodama, tampak seperti sosok dewa. Ia terbang ke langit dengan kedua tangan terbuka lebar. Ayah Momoshiki memperhatikan dari bawah dan berkata dalam hati, ini gila. Kekuatan sebesar itu, aku bisa merasakannya bahkan dari sini. Aku tidak boleh lengah. Ayah Momoshiki menyerap cakra dari dimensi miliknya sendiri. Jumlah cakra yang dia ambil jauh di luar batas normal. Karena itu, mata Rinnegan di sebelah kirinya berubah menjadi Jogan berwarna hitam pekat dengan cahaya di sekeliling pupilnya. Di bawah, Naruto menatap ke langit. Semua, segera mundur. Ini akan sangat berbahaya. Shikamaru menatap tajam ke arah Boruto dan berkata, aku tidak percaya anak itu sudah seperti Dewa Otsutsuki saja. Seluruh pasukan pun menjauh. Adegan lalu memperlihatkan Boruto di langit, masih fokus dengan tongkat Rikudo di tangannya. Tiba-tiba, cakra dari langit turun dan masuk ke tubuh Boruto. Wajahnya mulai menunjukkan urat-urat menonjol. Cakra besar itu membuat kekuatannya meningkat drastis. Sasuke yang melihat dari kejauhan berkata, Naruto, cakra apa itu? Bagaimana bisa sebesar itu muncul dari langit dan masuk ke tubuh Boruto? Naruto menjawab, itu mungkin berasal dari dimensi milik rival ayah Momoshiki. Boruto bisa mengaksesnya dan menyerap semua energi di sana. Tak lama, tanah di sekitar mereka retak dan ledakan muncul dari bawah. Cakra dari inti bumi ikut keluar dan masuk ke tubuh Boruto. Jumlahnya terus bertambah, hingga membuat tubuh Boruto benar-benar diliputi kekuatan. Sementara itu, ayah Momoshiki juga menyerap cakra dari berbagai dimensi untuk menyeimbangkan kekuatan Boruto. Kini, keduanya telah mencapai titik tertinggi kekuatan mereka. Dari ujung kaki hingga kepala, tubuh Boruto menyala dengan aura cakra yang berkobar. Begitu pula ayah Momoshiki. Boruto dalam hati berkata, kekuatan ini terlalu besar. Aku tidak boleh meleset. Kalau seranganku meleset, bisa-bisa para aliansi jadi korban. Boruto kemudian melesat cepat menuju wajah ayah Momoshiki. Tongkat Rikudo di tangannya sudah siap ditebaskan. Ayah Momoshiki tiba-tiba mengeluarkan sebuah tongkat besar untuk menahan tongkat Rikudo yang dipegang oleh Boruto. Keduanya langsung saling menekan, dan akibatnya muncul percikan petir yang menyebar ke seluruh area pertarungan. Suara petir yang membombardir udara terdengar keras, membuat suasana semakin tegang. Tekanan dari kedua tongkat ini sangat kuat hingga tanah mulai bergetar. Mereka saling menahan, lalu mengangkat tongkat masing-masing dan menebaskannya lagi. Benturan tersebut memicu ledakan besar yang membuat patung Hokage yang ada di sekitar mulai runtuh dan hancur tak berbentuk. Pertarungan antara dua makhluk dengan kekuatan selevel Dewa Otsutsuki benar-benar sedang berlangsung di hadapan semua orang. Serangan demi serangan terus diluncurkan oleh Boruto dan ayah Momoshiki. Sekali tebasan dari ayah Momoshiki saja sudah mampu memicu badai besar yang lebih dahsyat dibandingkan milik Shibai Otsutsuki. Boruto mencoba menahan badai itu dengan cakra merah milik rival ayah Momoshiki. Dengan napas yang mulai berat, Boruto menatap lurus ke arah lawannya sambil memusatkan kedua mata Jougannya. Ia lalu berkata dalam hati dengan mantap, Jougan kekuatan yang disebut mata revolusi. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi semesta.
Aku tidak bisa membiarkan Dewa Otsutsuki tertinggi terus menghancurkan segalanya. Sekarang saatnya hancurlah. Setelah ucapannya itu, bayangan besar Jougan Boruto muncul di atas langit. Dari bayangan itu, lahir sebuah Kekimora, bola cakra raksasa, yang ukurannya bahkan hampir setengah dari planet bumi. Belum pernah ada kekuatan sebesar ini sebelumnya. Boruto memusatkan seluruh cakranya ke dalam Kekimora tersebut dan meluncurkannya ke arah ayah Momoshiki. Saat bola besar itu meluncur, ayah Momoshiki terdiam sejenak sambil memandang ke langit, lalu dalam hatinya berkata, "Sebesar ini, apakah ini kekuatan Jougan tahap lanjutan? Kekuatan ini sudah mulai menyaingi milikku." Ayah Momoshiki kemudian membuka Jougan hitamnya. Dari mata itu, muncul cahaya terang berbentuk persegi dengan ukuran setara Kekimora milik Boruto. Keduanya pun saling berbenturan di udara, memicu guncangan hebat yang membuat medan magnet dan gravitasi terganggu. Para anggota aliansi shinobi mulai kehilangan keseimbangan. Beberapa dari mereka jatuh, bahkan ada yang berguling karena kekuatan besar tersebut. Sementara itu, Hinata yang melihat semua ini dari kejauhan mulai cemas. Ia hanya bisa berdiri diam, lalu air matanya mengalir. Dalam hatinya, ia berkata, "Boruto, tolong berhati-hatilah. Ibu sangat menyayangimu." Boruto terus mengendalikan Kekimora raksasanya dan mendorongnya ke arah ayah Momoshiki. Tapi tameng cahaya milik ayah Momoshiki mampu menahannya. Pertahanan itu diperkuat dengan lapisan Gudo Udama, membuat Kekimora sulit untuk menembus. Ayah Momoshiki menahan tekanan dengan kedua tangannya. Dalam hati, ia mulai merasakan beban yang berat. Anak ini, kenapa dia sekuat ini? Boruto tak menyerah. Ia mengaktifkan kembali Jougan tahap 3. Dari matanya, muncul satu Kekimora lagi. Sekarang ada dua Kekimora raksasa di atas langit, hingga menutupi sinar matahari. Keduanya ia hantamkan bersamaan ke tameng milik ayah Momoshiki. Tameng itu mulai retak. Ayah Momoshiki berkata dalam hati dengan panik, tidak mungkin dia bisa menciptakan lebih dari satu Kekimora. Kekuatan anak ini terlalu besar. Pertarungan semakin sengit. Ledakan besar terus terjadi di langit dan di daratan. Petir-petir raksasa menyambar ke tanah, menghancurkan sebagian besar wilayah aliansi shinobi. Getaran hebat menyebabkan tanah pecah dan sebagian shinobi terguncang hebat. Meski begitu, sebagian besar dari mereka tidak terluka parah karena tubuh mereka dilindungi cakra Kurama. Boruto lalu meningkatkan serangannya dengan menambahkan efek gravitasi pada Kekimora. Hal ini membuat tameng ayah Momoshiki semakin tertekan. Tameng itu pun retak untuk kedua kalinya. Menyadari dirinya terdesak, ayah Momoshiki menyerap energi Shinjutsu dari dimensi lain untuk memulihkan dirinya. Ia lalu membuka mata Jougan hitam dan dari sana keluar aura cakra yang membentuk kepalan tangan besar. Akhir dari pertarungan ini akan segera datang, Uzumaki Boruto, kata ayah Momoshiki dengan dingin. Rasakan ini. Yasogami Kugeki. Tiba-tiba, ia memfokuskan cakra di kedua telapak tangannya, lalu menggabungkannya dengan Jougan hitam untuk menciptakan pukulan beruntun yang sangat kuat. Ayah Momoshiki terbang ke atas dan menghantam Kekimora milik Boruto. Ledakan pun terjadi, dan Boruto terpental ke langit karena kekuatannya terpatahkan. Melihat Boruto terlempar, ayah Momoshiki tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia terbang cepat dan meluncurkan laser Bijudama ke arah Boruto. Namun, Boruto dengan sigap mengayunkan tongkat Rikudonya ke bawah, memotong laser itu hingga hancur di udara. Setelah itu, Boruto meluncur turun dari langit seperti meteor. Kecepatannya sangat tinggi, menembus awan dan mengarah ke bawah. Ayah Momoshiki yang berada di bawah tak tinggal diam. Ia ikut terbang ke atas, menuju Boruto. Di saat itu, keduanya mengumpulkan kekuatan terkuat mereka di tangan kanan masing-masing. Boruto membentuk pusaran Kekimora yang dilapisi cakra Rikudo. Sedangkan ayah Momoshiki menciptakan pusaran cakra Shinjutsu dengan warna berbeda yang tampak seperti Bijudama, namun dengan bentuk dan aura yang belum pernah dilihat sebelumnya. Akhirnya, mereka bertemu di udara. Kedua tangan kanan mereka bertabrakan, masing-masing membawa kekuatan penuh. Suara ledakan tak terhindarkan. Boruto dan ayah Momoshiki saling mendorong. Percikan cakra menyebar ke sekeliling dan membentuk angin besar yang berputar seperti badai. Badai itu mulai merusak area sekitar semakin parah. Shikamaru berdiri di bawah reruntuhan sambil menatap ke langit yang bergemuruh. Wajahnya terlihat khawatir. Ia bergumam pelan, pertarungan macam apa ini? Mereka berdua sudah berada di level yang tidak bisa kita jangkau, ini benar-benar mengerikan.
Tanpa membuang waktu, Shikamaru segera bergerak menolong beberapa rekan aliansi yang terluka parah. Ia menggendong satu persatu sambil berkata, "Kita harus segera menjauh dari sini. Jangan sampai kita ikut jadi korban. Ini bukan pertarungan yang bisa kita hadapi." Dengan suara yang lebih lantang, ia memerintahkan, "Semua, mundur sekarang juga. Jangan nekat. Kita hanya akan mencelakakan diri sendiri kalau tetap bertahan di sini." Di sisi lain, Boruto terlihat berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Matanya tajam dan wajahnya menunjukkan kemarahan yang sulit dikendalikan. Energi besar terus keluar dari tubuhnya. Ia tampak benar-benar sedang mengamuk. Karma di tangannya terus aktif, memperkuat setiap serangan yang ia arahkan ke ayah Momoshiki. Dalam hatinya, Boruto berpikir, orang ini sangat berbahaya. Kalau Shibai terkenal dengan tubuhnya yang hampir tidak bisa dilukai, maka ayah Momoshiki ini punya cadangan cakra yang seolah tidak ada habisnya. Ini membuatku kesulitan. Boruto pun menambahkan efek Shiden ke dalam pusaran Kekimora di tangannya, dan langsung menghantam tangan ayah Momoshiki. Serangan itu membuat ayah Momoshiki berteriak kesakitan. Dalam hati, ayah Momoshiki membatin. Jadi begitu, dia mencampurkan Shiden untuk memperkuat serangannya. Ia mengangkat tangan dan menyerap Shiden dari serangan Boruto. Energi itu berpindah ke tangannya. Tak lama, ayah Momoshiki membalas, "Aku bisa menyerap semua jenis jutsu yang berasal dari cakra. Dan aku juga mampu mengembalikannya dengan ukuran yang jauh lebih besar." Shiden yang diserapnya tadi kini berubah menjadi jauh lebih besar dan dilepaskan kembali ke arah Boruto. "Ini adalah kekuatanku yang aku sebut Takami Musubi no Kami," ucapnya. Serangannya berhasil menghantam pusaran Kekimora di tangan Boruto hingga meledak. Tangan Boruto pun terluka cukup parah, dan dalam benturan itu, ayah Momoshiki tampak lebih unggul. Dengan cepat, ayah Momoshiki melancarkan pukulan ke wajah Boruto, tapi Boruto tiba-tiba menghilang. Ternyata ia menggunakan Hiraishin. Ia muncul di belakang ayah Momoshiki, tempat di mana sebelumnya ia sudah menempelkan segel formula Hiraishin. Boruto segera mengucap, "Sabaku Sofuin." Seketika segel berbentuk piramida dari pasir mengurung ayah Momoshiki. Segel itu adalah salah satu teknik penyegelan terbaik dengan daya tahan tinggi. Sulit untuk bisa melepaskan diri dari dalamnya. Ayah Momoshiki akhirnya benar-benar terperangkap. Boruto tidak menyia-nyiakan waktu. Ia langsung memusatkan cakra dan mulai menyerap energi Shinjutsu dari dimensi tempat asal ayah Momoshiki. Kedua mata Jougan Boruto memancarkan cahaya merah dan membentuk lingkaran besar di langit. Naruto yang melihat itu bergumam, "Apalagi ini, Boruto? Apa ini benar-benar kekuatanmu sendiri? Atau kau sudah dirasuki?" Boruto menjawab dengan tegas, "Ayah, diamlah. Kalian lebih baik menjauh dari sini. Aku tidak ingin kalian terluka. Aku akan mengakhiri semuanya, sekarang juga." Naruto hanya bisa terdiam mendengar ketegasan Boruto. Tak lama, Boruto mengarahkan energi besar itu ke segel pasir berbentuk piramida yang mengurung ayah Momoshiki. Ledakan besar terjadi. Segel itu hancur dan ayah Momoshiki terlempar, tubuhnya membentur tanah dengan keras. Ia berteriak kesakitan. Dalam hatinya, ia berkata, "Cakra ini milik rivalku di masa lalu. Dia benar-benar sudah menguasainya sepenuhnya." Untuk melindungi dirinya dari serangan lanjutan, ayah Momoshiki membentuk pelindung yang menyelimuti tubuhnya. Namun Boruto terus menekan dengan serangan bertubi-tubi. Merasa terdesak, ayah Momoshiki memaksa diri untuk mengaktifkan Joudan hitam miliknya. Seketika, kekuatan Boruto terpental dan meledak. Ayah Momoshiki berhasil melepaskan diri. Ia berdiri dengan napas berat dan berkata, "Boruto, kau benar-benar seperti orang yang mengamuk. Kau terus menekanku sampai sejauh ini. Aku mulai membayangkan bagaimana jadinya jika Jouganmu mencapai tahap kelima." Setelah tubuhnya pulih melalui regenerasi, ayah Momoshiki bersandar di batu besar. Ia terduduk sambil berkata, "Bertarung denganmu sungguh melelahkan. Cakraku terkuras sangat cepat. Tapi aku harus akui, kau menghiburku, bocah." Boruto mendekat perlahan sambil menodongkan tongkat Rikudo ke arahnya. "Hei, kau kenapa malah duduk begitu? Pertarungan kita belum selesai." Ayah Momoshiki menjawab santai, "Aku cuma istirahat sebentar." "Tidak masalah kan?" Boruto menjawab tegas, "Aku tidak punya waktu untuk bersantai. Kau harus mati di sini. Sekarang juga." Mendengar itu, ayah Momoshiki tertawa keras sambil menatap ke atas langit.
Kau bilang aku harus mati? Coba saja kalau kau mampu. Justru kau yang akan mati oleh tanganku. Saat ayah Momoshiki hendak menyerang kembali, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dalam hatinya, ia berkata, Shibai Otsutsuki? Dia berada di dimensiku sekarang. Dasar pengkhianat. Ayah Momoshiki segera melakukan sesuatu untuk mengunci dimensinya sendiri. Aku akan mengunci dimensi ini. Biar Shibai bertarung dengan Rikudo Senin di sana. Semoga mereka berdua mati di sana.